Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran tematik. Kali ini Miss akan membahas tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum belajar, let's say basmalah. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Hewan langka adalah hewan yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Berbagai hewan langka ada di Indonesia. Di antaranya adalah badak Jawa, orang-utan, burung merak, burung cendrawasih, dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita. Ada hewan yang bisa dipelihara, dan ada juga hewan yang tidak bisa dipelihara. Kita harus bersyukur berada di negara ini. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk rasa syukur kita kepadanya. Yuk kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara menjaga dan merawatnya. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran 1 kali ini sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan cara merawat kelinci sesuai bacaan. Yang kedua, menyelesaikan soal pecahan. Yang ketiga, membuat karya dengan teknik menggunting atau merobek. Coba perhatikan hewan berikut. Iya, kelinci adalah salah satu hewan yang bisa dipelihara. Berikut ada teks bacaan yang berjudul Kelinci Kesayangan Dayu. Kalian bisa membacanya dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan tanda baca yang tepat ya. Setelah kalian membacanya, kalian bisa menuliskannya kembali tentang cara merawat kelinci di buku kalian masing-masing ya. Dari teks bacaan tersebut, ternyata kelinci peliharaan Dayu sangat menyukai wortel, sayuran, dan juga biskuit khusus kelinci. Sekali makan, kelinci Dayu bisa menghabiskan setengah biskuit. Ini adalah gambar setengah biskuit sisa gigitan kelinci Dayu. Setengah dalam matematika dapat ditulis, dibaca 1/2. Penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar biskuit berikut ini. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/1. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3. Satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4. Perhatikan gambar berikut. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Jadi, 1/2 adalah satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Perhatikan lagi ya, di sini ada satu buah biskuit yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar.
Dua bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 2/3. Jadi, 2/3 adalah 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Dengan demikian, bilangan pecahan merupakan bilangan dengan bentuk A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut, A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Miss beri contoh ya. 1/2, satunya sebagai pembilang, duanya sebagai penyebut. Sekali lagi, 3/5. 3-nya sebagai pembilang, 5-nya sebagai penyebut. Sampai di sini paham ya? Perhatikan biskuit berikut ini ya. Miss akan membagi biskuit ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian atau setiap bagian mempunyai nilai 1/4. Jadi, 1/4 yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar balok yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Kita lihat, bagian yang berwarna hijau ada 2 dari 5 bagian yang sama besar. Jadi, bagian yang berwarna hijau sama dengan 2/5. Sedangkan bagian yang berwarna putih ada 3 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Jadi, bagian yang berwarna putih sama dengan 3/5. Lanjut nomor 2. Perhatikan, balok tersebut dibagi menjadi 7 bagian yang sama besar. Bagian yang berwarna kuning ada 3 bagian dari 7 bagian yang sama besar. Jadi, bagian yang berwarna kuning sama dengan 3/7. Sedangkan, bagian yang berwarna putih ada 4 bagian dari 7 bagian yang sama besar. Jadi, bagian yang berwarna putih sama dengan 4/7. Selain biskuit, kelinci Dayu juga menyukai wortel. Kita bisa membuat karya seni berbentuk wortel seperti gambar berikut ini. Dalam membuat karya seni, kita bisa menggunakan beberapa teknik. Di antaranya, teknik potong, lipat, dan sambung. Gambar berikut ini merupakan karya seni dengan teknik melipat. Kalau karya seni berikut ini menggunakan teknik potong. Karya seni ini yang biasa kalian kenal dengan mozaik. Karena biasanya bahan utamanya dari karya seni mozaik ini dipotong-potong. Adapun contoh dalam teknik memotong yaitu menggunting, merobek, atau membelah. Kita masuk ke pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, mengidentifikasi tugas setiap anggota keluarga. Dan yang ketiga, berlatih mempraktekkan kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa petunjuk cara merawat kelinci. Hal
Hal yang pertama kalian lakukan ketika ingin memelihara kelinci adalah memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Selanjutnya, siapkan kandang yang nyaman untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air setiap hari. Beri makan sayur-sayuran seperti kangkung, wortel, dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Memotong kukunya dengan rutin. Dan membawa ke dokter setidaknya sekali dalam setahun. Setelah kalian tahu cara memelihara kelinci, kalian bisa membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat hewan lainnya. Di sini, Miss akan memberikan satu contoh pertanyaan cara merawat ayam. Berikut pertanyaannya. Kalian bisa juga ya membuat paling sedikit 5 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang benar. Berikut ada teks bacaan yang berjudul Kegiatan Dayu dan Keluarga Dayu. Setelah kalian membacanya, kalian bisa menuliskan pembagian peran dan tugas dalam keluarga. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan atau lainnya. Miss beri contoh. Pembagian tugas dalam kegiatan memelihara ayam. Ayah bertugas membersihkan kandang ayam, dan seterusnya. Kalian bisa mengerjakan di buku kalian masing-masing ya. Perhatikan gambar berikut ya. Apa yang sedang dilakukan Edo dan Benny? Iya, Edo dan Benny sedang melakukan gerakan mendorong dan menarik. Kegiatan mendorong dan menarik berguna untuk melatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah. Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayangi dan suka menolong. Semoga kalian semua termasuk anak yang saling dan suka menolong ya. Kita masuk ke pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Membaca petunjuk merawat anak ayam. Membuat pertanyaan dan jawaban sesuai gambar, membuat karya dari barang bekas, dan menyelesaikan soal tentang pecahan. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Berikut ini adalah petunjuk cara merawat anak ayam yang Udin lakukan. Yuk kita simak. Kalian juga bisa ya membacanya di buku tematik kalian masing-masing. Setelah membaca petunjuk merawat anak ayam tadi, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, kalian bisa membuat pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaannya sebagai berikut. Mengapa kandang ayam sebaiknya dilengkapi dengan lampu? Jawabannya,
Kandang ayam dilengkapi dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Kalian bisa ya membuat pertanyaan dan jawabannya seperti contoh ini. Kalian juga bisa merawat ayam seperti Benny. Jika kalian belum bisa merawat ayam secara langsung, kalian bisa membuat karya boneka anak ayam menggunakan kardus bekas seperti gambar berikut ini. Untuk cara dan petunjuk pembuatannya, kalian bisa membacanya di buku tematik kalian masing-masing ya. Ibu Udin membuat satu kue coklat. Ibu memotong kue tersebut menjadi 9 potong yang sama besar. Satu potong kue tersebut dalam lambang pecahan ditulis 1/9. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Sekarang kita akan memasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Berikut gambarnya. Gambar pertama yaitu gambar lingkaran yang dibagi menjadi 9 bagian yang sama besar. Perhatikan, gambar pertama terdapat 4 bagian yang berwarna coklat dari 9 bagian yang sama besar. Jadi, pecahan biasanya adalah 4/9. Lanjut ke gambar yang kedua. Gambar kedua dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Terdapat 3 bagian berwarna hijau dari 8 bagian yang sama besar. Jadi, pecahan biasanya adalah 3/8. Gambar berikutnya. Terdapat 2 bagian yang berwarna pink dari 5 bagian yang sama besar. Jadi, pecahan biasanya adalah 2/5. Sampai di sini sudah paham ya? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan giat. Terima kasih. Dah.